keresahan kami waktu bikin acara-acara musik gitu kan. Brandingan kami yang sering dibilang kayak anak metal nih. Intinya kita di sini mengubah persepsi mereka ini Ya, yang dari sudut pandang mereka yang mungkin karena seorang Albert bikin acara memang karena dari dulu patokannya dari bentuk bergerak kan metal nih. Ya, membangunkan kreativitas anak muda lagi gitu kan. Ya. Nggak cuman musik juga. Mungkin nanti kalau ada waktu mungkin bikin acara dance kah buat mewadahi anak-anak yang hobi dance. Komunitas ini tuh adalah komunitas musik. Pokoknya di sini bukan sekedar buat metal. Buat teman-teman, adik-adik ataupun para senior, pokoknya yang mau bermusik di sini wadah bermusik. Jadi kita ada berita baik karena kita sudah bikin acara di tahun 2022, udah 2 event dari event Time to Gigs dan event Untuk Bergerak Kapan. Jadi setelah kami rundingkan kemarin, bakalan ada acara lagi. Oke, selamat bergabung di konten teman sepergaulan. Kali ini kita mungkin agak berbeda tepatnya karena dulu di home day studionya mungkin rumah saya juga gitu. Mungkin kita ada bintang tamu baru gitu kan. Kebetulan di sini kita di Lusar, tempat teman kita juga yang punya usaha sepatu ya kan. Jadi kita di sini ngobrol-ngobrol gitu. Kali ini kita ngobrol mengenai skena musik yang ada di Buntok. Jadi mungkin kita sedikit sharing-sharing pengalaman musik yang ada di Buntok. Ya mungkin kita bisa panggil orang-orang yang pelaku musik yang ada di Buntok atau mungkin komunitas-komunitas yang ada di Buntok. Ya, baru kita panggil Albert S. Japer dan Angga Manggala Senapati dan Anggi Wibu Sejati. Ya. Dulu. Iya, silakan bro. Ini adalah pelaku musik yang ada di Buntok ya. Pendekar. Ya, itu. Kita mungkin agak sedikit kayak kita bahasa Indonesia atau Indonesia. Bahasa Indonesia ya. Oke. Apa nama kumpai? Kalau bahasa Chinese gitu. Bisa banyak dusun. Jadi kita bahasa Indonesia ya. Mungkin kita agak sedikit rewind sedikit ya masalah skena musik yang ada di Buntok gitu kan. Kalau dari generasi kami kan acara di Buntok dimulai dari Buntok Bergerak 4 gitu kan. Nah, mungkin yang pengen aku tanyakan yaitu mengenai skena musik yang ada di Buntok gitu, dari sudut pandang mungkin dari Albert kan karena dia juga salah satu penggerak yang ada di komunitas di Buntok. Bagaimana tanggapan mungkin dari awal tahun 2015 sampai tahun 2022 mengenai skena musik yang ada di Buntok gitu? Mungkin apakah ada perubahan, apakah ada regenerasi gitu kan? Mungkin ada apa tanggapan dari Albert mengenai itu? Untuk sejauh ini kalau kita lihat ya, di permusikan di Buntok sendiri itu kan kita awalnya tadi 2015 lah untuk Buntok Bergerak. Buntok Bergerak 4. Buntok Bergerak 4. Nah, jadi itu awal mulanya setelah vakum kan? Setelah vakum kan dulu untuk pemulanya itu diawali dari komunitas Buntok Metal Corner sendiri. Itu dari Bang Robot ya. Nah, itu pernah dilaksanakan juga. Itu dia Buntok Bergerak 1 sampai 3, tapi dia di aula SMP 1 sama di mana tuh? Sanggar ya? Sanggar ya. Nah, jadi untuk penerusnya lagi itu baru dilaksanakan di Jaro Pirahan sampai sekarang juga masih berlanjut. Nah, untuk pandangan musik itu sendiri sejauh ini sih kalau di tahun 2022 ini kalau menurut pandangan saya lihat sih kayak sedikit kurang lah gitu. Nggak serame yang kayak dulu. Kalau kayak dulu kan semua genre gitu, semua komunitas itu pada support. Pada support. Kalau sekarang kan
yang mungkin udah beda eranya lagi gitu sama era-era yang baru, mungkin kayak kurang lah sedikit untuk peminat-peminatnya gitu. Ya mungkin juga karena kita sempat vakum kan karena pandemi juga kan, jadi masyarakatnya mungkin agak bingung lah ibaratnya kan, karena ada musik lagi nih ibaratnya gitu kan, jadi agak sedikit ya shock juga mereka ada acara musik kemarin gitu. Ya mungkin dari bentuk gerak 1 sampai 3 itu aku miss itu momen, karena kan nggak sampai generasi aku gitu kan di sampai 3 tuh. Tapi memang pada saat bentuk gerak 4 itu kalau aku pribadi ya ibaratnya diajak gitu kan, jadi panitia acara nih kayak apalagi kan muda gitu kan, kayak suatu yang wow, kayak gitu, wow gitu, kok SMA gitu kan, kayak anjir nggak semua orang yang punya akses sampai ke situ. Kayak dulu tuh kayak keren aja jadi panitia musik, kayak anjir lah gitu, kayak jadi panitia musik gitu. Ya, tapi Anggi dari kapan ibaratnya tuh masuk dalam apa ya ibaratnya industri musik yang di Buntok gitu? Sejak kapan tampil mungkin? Pertama kali gitu. Iya. Itu kemarin. Nah kebetulan ada Pijay. Ada bos kita. Boleh masuk kali Pijay. Iya Pijay. 1 kata 2 kata boleh kali. Kemarin waktu pertama kali tampil itu kalau nggak salah itu di acara Buntok Bergerak 7. Buntok Bergerak 7. Oh iya. Itu yang pertama kali itu perdana yang tampil acara yang kayak itu itulah. Yang sebelumnya itu pernah juga, cuman nggak tampil sih, cuma jadi panitia doang. Iya. Dari Buntok Bergerak 6. Ya, 6 kalau nggak salah tuh. 6 7 nih? 6. Tapi apa perasaan Anggi ketika apakah musik itu tuh emang yang diminati Anggi? Dengan genre seperti itu kan, karena kan nggak semua orang kayak ibaratnya suka musik ya kayak gitu kan. Iya, ada orang-orang aja kan. Kalau aku pribadi, aku memang suka sih dengar musik itu. Memang ada jiwa aku di situ. Oh iya. Jadi suka ya dia musik yang bergenre seperti itu. Ini ada Pijay, ownernya Overthink. Iya. Kita lagi bahas Jay Mas, bahas skena musik yang udah di Buntok gitu. Ya guys. Iya. Wih. Cowok terkul di Buntok nih. Iya. Siapa yang nggak kenal Pijay ya? Anjir. Hidupku tuh pang benar gitu nah. Dia pang banget gitu kan. Nggak bisa nih duduk di bangku lantai. Iya. Susah nih. Lantai lah. Hidupku tuh pang banget gitu nah. Ya, tapi dari Pijay mengenal musik yang ada yang kayak gini ya, ibaratnya kan yang dibuat kayak kami gitu kan, sejak kapan ada mengikuti atau acara musik yang kemarin? Ya. Ini bahasa ini campur-campur boleh kah? Atau Indonesia gitu? Iya kah? Boleh. Oke, serah aja. mengenal musik yang ada di Buntok gitu. Mengenal musik tuh itu ya lah. Musik itu jatuhnya tuh tahun berapa ya lah? Yang ada di Buntok, acara-acara di Buntok. Kapan mengikuti? Dari itu bang, SMP rasanya kalau kada salah. SMP ya? Iya. Kalau misalnya kada salah tuh SMP acaranya tuh apa yang buat Dead Bunny itu kan? Buntok Authority ya? Iya, Authority. Itu pecah banget tuh. Oh iya. Terus dari situ? Nah, dari situ awalnya tuh. Itu Buntok Authority itu sampai berapa kemarin? Dua. Ya. Satu tuh siapa itu yang mainin? Bunuh. Itu yang bunuh itu kemarin itu acara Dahindahana itu. Salah acara gitu. Salah acara Salah server. Anda ini. Mungkin dari Angga kan ya, masuk orang yang baru kemarin ya kayaknya baru banget lagi masuk komunitas kan, bisa bilang nggak nyampe sebulan. Ya, jadi apakah Angga tuh berekspektasi dengan atau untuk ada nggak sih ibaratnya komunitas musik gitu kan? Nah awalnya kayak gitu sebenarnya. 1 bulan pertama di Buntok masih enak lah. Iya. Cari makan mudah, Iya. kenalan sama orang. Nggak tahu berapa lama setelah 2 bulan, kok rasanya sumpek juga. Sampai akhirnya ketemu Rizky nih, karyawannya, sekaligus temannya si Pijay. Iya. Wah waktu itu ada acara apa nama acara musik yang hari Time to Geeks. waktu malam minggu itu. Iya.
wah rame tuh, kapan-kapan ajak-ajak dong kalau ada acara ngeband gitu, bisa gabung kan nih gitu kan. Kebetulan juga Obet dan teman-teman bikin acara yang apa nih, untuk bergerak di lapang kan. Akhirnya si Rizky ngomong sama Obet minta dihubungin aja lewat Instagram, DM lah. Tiba-tiba diajak lagi di situ secara kebetulan buat langsung jadi panitia acara, kan seneng banget. Jadi ada kerjaan selain tidur guring-guring. Guring-guring. Daripada guring-guring, makan guring. Akhirnya bisa kenal Anggi, kenal Vijay, kenal Daryl gitu. Ya alhamdulillah jadi nambah teman kan ke komunitas musik. Berarti sempat kayak ada nggak ibarat ekspektasi kayak mungkin ada nggak sih acara di Woodstock? Mungkin ada aja kan, mungkin dulu kan cuman festival musik kayak lomba musik aja gitu. Tapi yang pure kayak performance gitu kan, expect nggak bahwa Woodstock ada ternyata gitu kan? Jujur pasti tahu lah, pasti kalian juga kalau misalkan jadi saya kan waktu itu pasti ekspektasinya nggak bakalan ada. Gitu. Ya awalnya kayak gitu ya, benar. nggak bakalan ada, kalaupun ada mungkin nggak sekeren acara kemarin. Gitu. Taunya rame dan ngeliat komunitas musik di sini tuh kebetulan solidaritasnya tinggi, jadi happy banget jujur aja buat gabung, bisa kenal sama kalian semua di sini kan, apalagi akhir-akhirnya bisa jadi bikin konten-konten kayak gini, tambah teman lagi nanti kan ke depannya. Ya ekspektasi jujur aja sih waktu itu agak kurang, tapi setelah ada begini kan jadi tahu lah ya, ternyata ada juga gitu komunitas musik di Buntok yang oke lah, nggak jelek. Memang saat itu juga nggak vakum juga kita kan dari tahun hampir 4 tahun lah. Ya, 18 terakhir acara sampai kita bikin acara tahun 2022, jadi lama juga tuh ibaratnya tenggat waktunya. Karena Untuk pandemi bergerak nih jatuhnya kayak budaya, Bang. Iya. Bisa sampai 8 kan, bukan main-main, maksudnya bukan. Ya ini serius lah berarti sebenarnya kan. Turun-temurun gitu. Kenapa kami kemarin tuh bikin itu berkelapan ya karena itu tadi tuh kayak ya harus digerakkan lah ibaratnya kan, ini sudah ada nama juga gitu. Benar. Tinggal diteruskan kan. Ada nggak yang mau nerusin? Nah itulah yang Gitu, Pak. Nah, itu juga yang sulitnya nih. Masalah penerusin. generasi gitu. Awalnya gini waktu kita nonton Time to Gigs kemarin kan. Kayak bingung nih, ini siapa yang nonton? Kayak dulu kan 3 tahun sebelum itu kan acara-acara kayak itu kayak panas banget loh, underground banget gitu, kayak chaos di mana-mana tuh. Kira-kira kalau misalnya kita masuk ke sini tuh aman nggak ada? Ketakutan kayak awal-awal tuh. Justru aku makin kesini tuh yang nonton tuh teredukasi Bang jatuhnya. Karena yang kayak dulu Bang. Tapi jujurnya pas di Overthink kemarin tuh bikin acara kayak ada nih masanya ya, berarti masanya baru lagi gitu kan. Tergerak teman-teman buat bikin acara lagi yang lebih besar lah. Ada generasinya lagi, ngeliat kayak anak-anak SMA mungkin pada tahun bagus aja ibaratnya kan, berarti ada gelombangnya masih kan di situ. Pendengarnya tuh masih ada. Cuman manusia ini di mana? Itu. Kita mungkin membahas masalah kayak keresahan. Ini keresahan tuh sebagai yang pernah ya ibaratnya mungkin agak sama juga dibilang musik gitu kan. Jadi yang kami rasakan mungkin keresahan kami waktu bikin acara-acara musik gitu kan, brandingan kami yang sering dibilang kayak anak metal nih kayak gitu kan gitu SMA kan bisa gitu kayak gitu ibaratnya kan ini anak-anak metal nih ibaratnya. Kalau misalnya Albert bikin acara kan, bikin event pasti kadang nih kontennya eksplisit kan, bebas ya. Badau gitu badau lah pokoknya kalau pandang orang ya. Akuang nih. Kalau dulu kan ibaratnya masih SMA dibilang anak metal kayak ya bangga aja gitu, kalau masih kayak liar aja kita gitu. Tapi semakin kesini kayak gimana anak metal itu kayak risih aja gitu dibilang kayak gitu. Mana-mana masa anak metal gini. Gitu. Dikit anak metal ini selalu lucap anak metal gitu. Apalagi kan kalau kita bikin acara sebenarnya juga nggak harus satu genre kayak metal doang gitu kan. Padahal itu kita mencakup semuanya gitu kan. Sebenarnya nggak cuma tertuju buat satu genre doang. Makanya kan kami kemarin bikin acara-acara itu kan supaya melihat pelaku musik ini ada enggak gitu kan, kayak nggak cuma kayak
metal kayak ya musik keras lah ibaratnya kan. Nggak harus kayak gitu. Tapi ya itu yang keresahan kami yang kayak ibaratnya menghilangkan brandingannya itu. Tapi menghilangkan mindset orang. Tapi gimana gitu? Mungkin adakah ibaratnya yang dari Pijay itu apa? Ada nggak ibaratnya dibilang kayak di branding orang kayak ada apa ada metal gitu. Apalagi Anggi kan ini sudah mencorakkan banget gitu kan. Bajunya kan metal banget. Kayak dulu tuh kan sering lo di bawah kayak Albert tuh dulu tuh kayak acara pertama di bawah Albert tuh Peace for All. Peace for All kalau nggak salah. Ya. Nah di situ tuh hanya kenalnya tuh. Ya. Oh ternyata orang-orangnya tuh kayak ini tuh berarti welcome-nya bagiannya tuh. Ya. Nah baru lo setelah dari situ tuh di SMA nanti tiba-tiba ada kayak ada omongan gitu. Ya, pasti itu. Kayak apaan tuh? Apaan tuh? Kayak jadi kamu sekarang anak metal aja kamu. Nah itu. Anjir. Apa tuh maksudnya dari anak metal? Nah kayak pola Ini- pandang kamu tuh apa? Ya, gitu. pandangan tadi cap baik atau Ya, mungkin cap baik buruk lah, ya itu metal Bang. tadi. Ya. Ya. Nah itu bang yang patut dipertanyakan kalau kayak Iya. apa garang maksudnya nyebutnya badau bagiannya tuh Ya. badau tuh kayak apa maksudnya? Ya. Ya lo, Ya. aku bingung di situ bang kayak Tony melihat dari sisi mananya kayak itu Ya. nah yang kami tampilkan di sini kan musiknya kayak itu nah kayak Ya. seninya ada di situ tuh nah. Ya. Tapi itu sih kayak ibaratnya susah juga ibaratnya menghilangkan brandingan itu kayak Susah. anak metal nih. Tapi kalau aku pribadi kayak risih aja gitu. Kayak risih aja kayak mungkin Jai mungkin bisa breakdance kan bisa Ya, anak nah awalnya aku dari B-boy ya, kalau kan anak b-boy kayak kapan-kapan B-boy jadi bisa metal aja. ya Bang, sebenarnya kayak beri cap-cap orang itu kayak risih aja gitu kayak misalnya gimana ya kayak pokoknya kita tuh kayak langsung anak b-boy nih, anak dancer nih kayak jangan lah kayak gitu Gitu loh. cukup tahu aja gitu kan jangan Gitu loh. sampai dicap gitu lah awalnya tuh memang dari B-boy ke saus tuh. Jadi pas waktu SMA tuh kumpul dengan beberapa band, jadi kayak bentrok kayak itu nah. Iya, iya. Kayak bujur lah, umpat ini tuh nah. ya Soalnya kan kayak langit dan bumi ini Iya, kan langit dua dan hal bumi. nih. Lo- Metal dan movie boy ini. Kan kayak gitu. iya. Tapi sebujurnya kalau misalnya ini cocok-cocokin Musiknya kan garis merahnya sebenarnya. seni juga kan Seni ibaratnya ini ya itu. sama aja kayak kita mungkin si Vijay punya usaha kopi anak kopi ini mesti aja dibilang gitu kan ibaratnya kan Nah, itu Bisa aja. pulang nih. iya Ada lagi nih. Karena aku punya usaha kopi loh. Jadi buat ini bingung. Kenapa di kopi acara metal? oh iya iya Oh. Kan kopi ini identik dengan Indie folk katanya. indie folk gitu nah kayak Bayang Teduh. ya. Masuknya kayak akustik lah gitu. Sedangkan itu kayak Sedangkan bukan mereka nggak tahu sebenarnya kopi itu kan bercampur darah kan Nah, sebenarnya. iya. Apaan tuh? Apaan tuh? tapi dari Anggi apa perasaan Anggi ketika dibilang kayak anak metal apalagi kan ini udah kayak Ya. terlihat banget gitu Apa ya? Kalau orang bilang aku anak metal ya biasa aja ngadepinnya. iya 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 Nggak terlalu serius juga. Ya bilangnya anak metal, ya udah. Udah amat gitu. udah amat lebih Ya. udah amat ya gitu Tapi dia itu kadang-kadang sering ngejek sih. iya iya Kebanyakan sering ngejek sih. Tapi aku dalam arti ya udah apa aja kan. Itu bukan urusan dia juga. Ini kan aku gitu. iya 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 tapi sulit juga sih ibaratnya memfilter omongan orang kan gitu tapi sebenarnya Angga pas kemarin tampil kemarin ada nggak dicap Enggak sih sejauh ini. Karena kebetulan juga baru juga ya Iya baru juga kan baru ikutan. iya 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 Tapi kalau masalah persepsi memang paling sulit sih. Kalau Ya. persepsi orang buat kita kan kita nggak bisa ngatur Nggak bisa. sebenarnya Ya, kan. itu. Jadi tinggal kita aja kita bisa nggak nerima persepsi orang ini Ya. gimana baiknya. Kan? Ah, jadi sini kami mungkin bilangin aja ke semua yang nonton juga kayak Apa nama panggilannya apa nih? nggak ada sih kayaknya Nggak ada. Kamu. kamu kalian itu Ikan. Nah, pokoknya itu kontol. Waduh. pokoknya kami di sini sebagai ya pelaku musik atau komunitasnya cuma mau bilang gitu kalau kami bikin acara itu bukan hanya acara metal. Iya. Nah itu dulu supaya mungkin kawan-kawan udah pengen masuk di acara nanti kan ya bisa-bisa aja kayak genre pop, Ya. genre reggae, apapun itu yang berhubungan dengan musik, Musik. gitu kan. Nah, Nah, kayak jadi rapper juga boleh. intinya kita di sini mengubah persepsi mereka-mereka ini Ya. yang Ya. dari sudut pandang mereka yang mungkin
karena seorang Albert bikin acara memang karena dari dulu patokannya dari bentuk bergerak kan metal nih, identik dengan metal. Tapi kita punya begitu banyak acara kayak Peace for All, ada Final Countdown gitu kan. Nah itu sebenarnya itu mencakup semua genre. Jadi mungkin ada yang ingin bergabung dengan genre yang berbeda yang nggak harus metal ya kita welcome aja gitu ya. Support gitu kan. Mau itu genrenya ya mungkin dangdut kan bisa aja gitu. Malah lagi jadi ramai kan bervariasi. Variasinya itu. Variasi. Dan untuk kemungkinan itu gak sampai kotak-kotakan juga gitu kan. Gitu. Jadi kami sebenarnya ya menghidupkan kembali musik lagi dibentuk gitu kan. Karena sempat ya ibarat sempat vakum gitu. Ya itu kan terakhir event kita di 2018 di Final Countdown 2018. Setelah itu kan masuk 2019 kita belum masih agak vakum kan karena sesuatu dari lain hal, mungkin panitia yang lain terpecah belah, ada kesibukan masing-masing. Dan di 2020 juga kita ada rencana bikin event, cuman terhalang karena pandemi. Nah kebetulan sekarang pandemi lagi menurun kan, jadi kita kemarin coba bikin acara yang pertama itu untuk menghidupkan kembali di 2022 itu Time to Gigs. Awal-awalan di Time to Gigs. Baru terusnya ke Buntok Bergerak. Tapi bagaimana ibaratnya perasaan ketika bikin acara pertama lagi ibaratnya setelah vakum gitu. Tapi menurutku juga kemarin tuh cukup sukses sih ibaratnya. Sukses. Sejauh pandangan saya juga sejauh ini kan sebagai ketua panitia juga dari berbagai macam event yang sudah dilaksanakan ya termasuk sukses juga, cuman masih ada beberapa kayak support yang masih kurang gitu. Mungkin di generasi yang baru ini mungkin nggak terlalu ngerti gitu masalah kayak genrenya gitu. Karena lumayan kan skip berapa 3 tahun berarti 3 tahun lebih. Berapa generasi itu hilang. Kalau emang kayak dulu kan emang dari nggak cuma dari kota Buntok doang, dari berbagai kota-kota lain juga respect gitu. Bahkan katanya sampai ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan main ke Kalimantan Tengah. Lumayan berarti. Itu skalanya nasional berarti. Pangkalan Bun juga pernah. Itu dulu waktu masih lagi rame-ramenya event dalam setahun tuh mungkin bisa 3-4 lah mungkin. 4 event biasanya lah. Dan tiap bulan tuh. Ya. Itu mungkin dari mindset, itu mengubah mindset orang bahwa kami ini bukan musik metal aja gitu. Kita mungkin benar. Ya kan kayak ibaratnya musik ya pop bisa juga masuk ke. Jadi jadikan sebenarnya komunitas ini tuh bukan cuman buat anak metal, tapi di sini tuh wadah bermusik. Fasilitasi lah gitu. Wadah untuk teman-teman yang punya hobi musik, pengen belajar, cari pengalaman, tidak ada salahnya buat bergabung gitu. Kalau dulu ya ibaratnya waktu acara atau lagi rame-rame yang asik kayak itu, misalnya kan di Buntok nih ada acara nih kan. Jadi kan kayak mungkin dari teman-teman di Ampah, tapi kayak maksa kayak terpanggil bikin acara juga nih kan, Buntok ada acara nih. Jadi kan kayak saling bersaing mereka kan bikin acara di Buntok, ada acara mungkin tanggal segini kan. Dulu kita bulan depannya ada lagi acara di Ampah gitu. Jadi saling makin seru. Perang event gitu kan. Jadi masih tensi enaknya juga contoh kayak di Barito Timur kayak di Tamiang Layang atau di Ampah ada suatu organisasi yang bikin event, ya kita dari Buntok main juga support, respect juga gitu kan. Sebaliknya juga kalau di Buntok bikin acara ya dari sana sananya mereka juga datang. Nah itu enaknya dulu. Kalau sekarang kan kayak bisa dikatakan kurang lah untuk yang kayak supportnya gitu. Karena mungkin juga banyak kesibukan gua kan, ada yang kesibukan, ada kerja, keluarga itu juga segenerasinya juga. Ya. Ini tuh mungkin dari dulu kan enak aja, mungkin kayak dari Ampah kan kayak bikin acara. Kadang kita tuh capek juga sih bikin acara yang bentuk kan, pengen juga gitu ya ibaratnya. Ya sebagai panitia pasti punya perasaan datang buat tampil aja nih gitu. Pengen juga lagi ngurus-ngurus. Pengen nikmatin acara aja datang tuh, nikmatin gitu, enggak sampai ngurusin kesana kemarinya lah ibaratnya gitu. Itu waktu dulu ibaratnya, walaupun dulu ibaratnya masih ada omongan-omongan kayak acara dibentuk nih mungkin dari ibaratnya gosip-gosip kayak gitu lah, gosip-gosip itu waktu dulu. Mungkin sekarang kita sudah ya biarin lah gitu. Kayak mungkin dibentuk tuh banyak
Gosip lah. Gosip. Bisik-bisik silet. Iya, waktu dulu tuh ibaratnya di Butok nih dicap orang Butok nih musiknya hardcore aja lah. Nah, itu pernah ada gosip sampai ke telinga. Kan waktu genre-genre hardcore aja kan kayak Albert hardcore juga gitu. Waktu dulu lah itu. Banyak yang gosip-gosip kayak Butok tuh cuma bisa main AC aja lah. Genrenya gitu. Itu dapat terdengar, tapi ya biarin lah, ibaratnya kan emang beda-beda juga kota-kota kan yang meminati kan. Mungkin kayak Anggi kan mungkin ada sedikit berbeda lagi ya. Berbeda. Green core kan. Slamming porno green. Ya slamming nih. Ya, green. Slamming. Mungkin itu sih ibaratnya waktu dulu kan masih kayak perang-perang ibal. Mungkin ada iri-irinya pasti ada lah ibaratnya kan. Acaranya rame di sini. Tapi itu bagus sih ibaratnya menghidupkan industrinya lagi kan. Akhirnya kan kalau butuh yang begitu-begitu kan juga butuh ya. Ya, akhirnya kan orang-orang yang pengen bermusik, kita bikin band yuk kita bikin lagu. Jadi kita bikin band untuk mengalahinya. Iya gitu lah, sih hidup lagi industrinya gitu. Mungkin dari situ. Tapi kita sedikit, tadi kan kita sedikit rewind kita masalah permusikan gitu. Kita mungkin ngobrolin masalah apa ya mungkin ya. Masalah event musik ini pasti bersinergi dengan pelaku usaha. Nah, kita dari segi sponsor ya, kita obrolin bahwa kita bikin acara nggak mungkin dong kita ibaratnya uang sendiri. Nah itu kita pasti butuh kawan-kawan yang punya usaha yang bantu sponsorin atau mungkin kayak overthink kemarin. Wajib itu hukumnya wajib. Ya, karena ya sebenarnya kayak di acara di kota-kota Bandung, mungkin di Jakarta kan mereka ada sponsor yang gede gitu, yang menaungi gitu kan untuk keseluruhan eventnya. Nah kalau kayak kita yang di kota kecil gini kan, kalau memang dari pengalaman kita, ya emang bisa dibilang mandiri gitu kan. Itu sistemnya ya kayak kita ngumpulin iuran per panitia gitu untuk mencapai suatu target, suatu anggaran tadi. Jadi misalkan ada yang kurangnya gitu dari kami, dari organisasi atau dari komunitas ini yang kurang, baru kami cari sponsor atau usaha dana gitu. Ya, masih mandiri lah, masih kita uang pribadi lah ibaratnya kan. Kalau di luar sana kan pelaku usaha mungkin bahkan brandnya kali yang nyari ada acara mungkin kayak coffee shop kayak di luar sana kan mereka yang menyediakan tempat untuk ada acara kan bisa kayak di Banjar kan kayak gitu mereka kan bahkan sampai nyewain tempat, pakai aja tempat aku kayak overthink kan time to gigs. Jadi menurut kami pribadi juga ibaratnya pelaku usaha dengan komunitas musik itu kayak bersinergi aja gitu kan, karena saling butuh kan gitu. Mungkin dulu kita jalan sendiri gitu kan, kecuali ada sponsor besar gitu kan kayak Super Musik ID, itu Hammer Sonic. Itu terlalu jauh, terlalu tinggi katanya. Masih belum. Kantor kami karena karena sebenarnya harapan kami kalau misalnya komunitas ini besar gitu, kita ibaratnya nggak menutup kemungkinan kita mungkin ngundang artis-artis yang luar sana gitu kan, kayak kayak mungkin yang kenal-kenal kayak besar itu kita tidak menutup kemungkinan gitu kan, kita undang-undang gue star kayak mereka gitu. Makanya itu tadi menghilangkan mindset orang bahwa ini bukan acara metal gitu. Pernah aku nongkrong sama orang mungkin aku kayak beranda-anda gitu, pengen deh ngundang ada band namanya The Panturas. Panturas nih jago, cocok enggak sih ibaratnya main di acara kalian gitu, kan acara metal gitu, kayak gitu ibaratnya nggak harus metal gitu kan, bisa aja kan genre yang lain gitu, itu yang kayak keresahan juga gitu. Padahal kemarin kita pengen coba mengubah mindset orang-orang itu kan dengan ngadain event yang pertama di Pispor Al kemarin. Di situ kita satu reggae katanya. Jadi semua genre kayak reggae gitu, metal kayak hardcore, popang dan lain sebagainya, ada DJ juga. Jadi kita gabungin semua gitu, nggak cuma satu genre doang. Ya mungkin di situ sejauh ini
sejauh yang saya lihat di Buntok mungkin itu yang paling meledaknya mungkin ya kan dari acara-acara yang lainnya, karena itu kumpul gitu kan, nggak mesti yang kayak suka-suka metal terus datang berkumpul metal doang. Jadi situ lengkap gitu, ada kayak anak-anak reggae juga ikut gabung juga gitu kan, yang anak-anak motornya juga, anak-anak Vespa, jadi ya keren aja gitu. Iya. Berarti sebenarnya memang brandingannya berarti yang jadi permasalahannya. Ya, mereka melihatnya itu tuh sebagai acara metal, bukan acara musik. Ya. Nah itu pengjatuhnya lah. Itu. Apaan tuh? Kalian jangan cap kamera metal ya. Kami nih hatinya. Iya, hatinya Hello Kitty. Kami hatinya pop. Iya. Apaan tuh? Nah, Biasa. Tadi kan kita sudah membahas masalah ya ibaratnya masalah brandingan orang-orang ke kita gitu, yang termasuk kawan-kawan di Siloy Utek kan juga yang dicap sebagai ya bikin acara pasti isinya metal kan pasti itu. Nah sebenarnya nih harus ada Albert gitu kan. ya buat klarifikasi sebenarnya ini acara apa sih sebenarnya tuh metal doang atau sebagaimana? Ya. Lagi ke toilet. Tapi mungkin kita bisa bahas mengenai ibaratnya mungkin orang cuma tahu kayak manis-manisnya doang bikin acara kayak ya sudah jadi acara gitu kan, mungkin jelek lagi ya mungkin nggak tahu Keluh kesahnya. ya keluh kesah di belakangnya Ya, itu belakangnya. susah sih ibaratnya kalau bikin acara di Buntok gitu kan, banyak sih ibaratnya kami mungkin dari kawan-kawan juga kayaknya pernah ngalamin juga kemarin kan kayak kami bikin acara pasti uang pribadi kan, kita ada iuran, habis itu kita kayak cari-cari sponsor juga ibaratnya kan, kalau ada kawan-kawan yang punya usaha ya kita bawa proposal ke mereka untuk nih loh ibaratnya kami mau bikin acara gitu, walaupun ya pasti banyak yang ditolak lah ibaratnya kan, dengan kami menaruh proposal takut ada yang kayak kalau misalnya mereka naruh brand mereka di sana takut dicap anak metal nih acaranya. Ada tuh kadang-kadang. Nah, pasti kan banyak yang brand-brand yang atau usaha kawan-kawan yang Posting sudah membuktikan. Iya. Apaan tuh? Itu ibaratnya Penting respect semua. iya. Penting. Mereka takut kayak dicap bahwa coffee shop ini kayak anak metal gitu, pasti ada ketakutan itunya mereka mungkin karena nggak mau ikut kontribusi dia. Ya acara kami yang kemarin gitu kan. Nah, tapi menurutku ya nggak apa-apa juga gitu kan, hak mereka juga yang karena nggak mau, tapi karena kami membutuhkan sinergi dari kawan-kawan pelaku usaha juga, jadi ya itu yang kami harapkan juga gitu. Mungkin kayak ini misalnya aku speak up lah, kayak ada nih teman-temanku yang pelaku usaha lainnya, kayak ini aku ajak nih kayak kamu ada nih ikut kayak sponsor kayak gitu nah, gimana? Misalnya ini kan ini orang-orang ini tuh nah orang metal gitu, kan orang yang kayak ya takut pas bang menjadikan itu kayak takutnya tuh dicap kayak gitu bang kita ini bukannya bergerak di sini maksudnya maksudnya tuh kita tuh kayak saling simbiosis mutualisme. Iya, simbiosis mutualisme. Tutup. Itu banyak yang takut kayak nanti kena dibilang kayak kopi ini kopi metal gitu, maksudnya ada dengan datang langsung ini ekstrim. Iya, kayak gitu. Jadi kalau misalnya dari kode pelaku usaha, kalau misalnya ada teman-teman nih kayak ada ketakutan, nih di sini menjamin 100%. Nggak ada tuh, kenapa aku sudah melakukannya kemarin kan waktu acara Time to Gigs. Justru setelah pada acara itu tuh makin banyak tuh anak-anak muda datang kayak, wih kemarin di sini bikin acara kah? Kayak kada mungkin banget kalau misalnya bahasa kita tuh kayak kok bisa di kafe nih tiba-tiba ada acara kayak band kayak keras gitu. Full band lagi, Full band lagi kan, prepare lagi. Justru dari situ tuh menarik orang-orang yang belum tahu tuh kayak lupa ya Anda ya. Tapi sekali lagi kami dari kawan-kawan juga tidak ibaratnya melarang untuk mau masuk ya silahkan, tapi untuk nggak mau masuk ya nggak apa-apa juga. Itu hak kalian untuk support atau enggak, tapi ya kami juga terbuka lebar lah mengenai hal itu kan, tapi
ya itu sih ibaratnya gak apa-apa juga kalian nggak support, mungkin di lain waktu mungkin kalian bisa berubah pikiran kan, bisa jadi gitu. Kalau siap penerima. Ya siap penerima gitu. Kalau buat dampak positifnya sendiri untuk Overthink ada nggak sebenarnya sih Jay setelah sponsorin acara-acara musik, apalagi katanya kan acara musik metal nih. Kalau ada dampak positifnya nggak sih untuk pelaku usaha gitu? Ya. Justru kayak anak-anak komunitas band tuh pada ngumpul tuh kayak, oh kita kesini aja gitu. Sini bisa tempat main musik nih, ada anak-anak bermusik. Sebenarnya juga kan kita bikin acara itu kan supaya ibaratnya tuh kita tuh kayak membawa orang, ya ruang lingkupnya tuh semakin luas. Kayak misalnya kan kayak di Loser Store yang di sini kami tempat syutingnya juga. Tempat Mas Bakul ya. Tempat Mas Bakul. Sepeda. Ini ya. Nah. Sepatunya mantap. Nah, ini. Sepatunya mana nih? Ownernya mana nih Mas Bakul? Mana nih? Ownernya mana nih? Apaan tuh? Jadi intinya kami tuh bikin acara tuh supaya kayak perkosa gini, kayak tergerak. Kayak misalnya kan kayak ya sepatu-sepatu gini kan orang mau nonton acara, akhirnya kita beli sepatu nih buat outfit kita gitu kan. Jadi ya ibaratnya berjalan lah, ibarat itu putarannya tuh kan ada gitu kan, bermanfaat juga buat orang lain gitu. Gak cuma buat kami aja keuntungan gitu ya, emang ada gitu, tapi itu sebenarnya ya bermanfaat juga bagi orang lain, yang usaha-usaha lain mungkin dari usaha kayak orang jual pentol atau apalah itu kan yang Overthink sudah membuktikan. Nah, ya itu Overthink membangun perekonomian lah ya, itu walaupun sedikit tapi ada lah kan dari anak-anak muda juga. Itu sih ibaratnya harapan kami membuat acara musik ataupun komunitas kecil ini gitu, walaupun sering kayak tadi kan kayak biasa dipandang orang kayak Diskriminasi. ya itu tadi, tapi dengan kami berharap sebenarnya kayak kalau komunitas ini lebih lebar lagi ya semoga aja gitu kita bikin acara yang lebih besar lagi supaya orang-orang tuh tahu bahwa komunitas musik ini ada gitu kan, kayak mungkin kayak mengundang 420 kan bisa kita berangan-angan aja gitu. Kita bentuk kemungkinan kan untuk kalau kita didukung pengen teduh. support. Kami juga pengen kayak gitu. Kami juga indie. Iya, pengen juga gitu. Honda Yamaha masuk. Honda Yamaha. Support kami. Nah itu dari segi sponsornya, atau ibaratnya proses kami bikin acara. Terus dari segi kami ngurus sebelum hari H juga itu kayaknya bukan main dulu kayak bukannya capek lagi kita ngurusin ngumpulin orang-orangnya lagi, kita banyak berdebatnya juga gitu kan, saling ngikat parkir di depan sama Bijay banyak lah Rizky lagi tinggalan bisa saling beda pikiran pasti. Mungkin kayak aku dengan Bakul, mungkin dengan Albert sering gitu kayak ibaratnya debat sampai habis, sampai mau kelahi itu pasti ada gitu, pasti kan kayak acaranya nih kayak gimana sih konsep ya, ada argumen lah, itu kita sampai ada lah ibaratnya yang kayak cekcok sedikit tuh wajar lah, tapi tetap kami ibaratnya tuh diskusi panjang, kami ya gitu kupas sampai habis lah itu kan, mau acaranya kayak gimana sih konsepnya gitu, sampai terpikir lah kayak di Time to Gigs kayak bentuk bergerak lapan kemarin itu ya hasil dari adu argumen tadi gitu kan. Kayaknya jadi banyak juga sih ibaratnya problemanya lah kayak bikin pasti lah kalau acara gini kita cari uang ya, modal itu sih ya, modal tuh pasti ya modal kawan-kawan yang mungkin banyak yang meluangkan waktunya mungkin cari modal itu kan juga respect juga buat kawan-kawan panitia yang ya bahkan ada yang pernah diusir loh. Nah itu juga bukan dari tokonya itu sama yang bahkan dengar ada yang katanya mau datang ke sekolah, di sekolahnya di bawahnya sekolah Noma anjir tidak bisa disebutkan di sini kita sumbangan dari sekolah Noma. Acaranya musik yang dominannya metal gitu kan, metal lagi di sini lah kita merubah pola pikir orang gitu. Tapi sih nggak wajar juga minta modal nggak wajar dengan enggak sekolah. Kalau menurutku masih masuk, soalnya acara kita universal saya juga unjuk kreativitas kan sebenarnya
Cuma di sini kita mencoba merubah mindset. Ya itu ibaratnya kita sebenarnya itu juga sih ya, membangunkan kreativitas anak muda lagi gitu kan. Nggak cuman musik juga, mungkin nanti kalau ada waktu mungkin bikin acara dance kah buat mewadahi anak-anak yang hobi dance tapi nggak ada panggung. Nih kita sediain nih. Boy, kita bergerak yuk. Bahkan kalau bisa kita ini bikin apa? Fashion Week kalau bisa. Fashion Week, Buntok Fashion Week. Apalah itu? Buntok Fashion Week, cita-cita ubed. Batua. Cita-cita ubed. Fashion Week. Nah, Apalah itu yang pasti berhubungan dengan kesenian gitu kan, dengan industri kreatif itu. Tari daerah kalau bisa dibentuk. Iya. Nah, Itu. apaan tuh? Ya pokoknya itu sih, berarti kita membangun industri kreatifnya lagi, anak-anak mudanya lagi supaya ya kita punya pergerakan lah dalam kreativitas gitu. Enggak ya mungkin nongkrong-nongkrong boleh lah, tapi kita ada kegiatan lain nih. semakin luas lagi yang dari kita yang wadah bermusik kita jadikan tempat unjuk seni. Iya, itu mungkin pameran lukisan, Yang bisa gambar, yang suka bisa foto. gambar. Iya, itu sih harapan dari komunitas ini terbentuk juga. Go back. Ilmi. Tadi kan problema kita bikin acara kayak kita di ibaratnya di gedung ini dipakai orang gitu, kita sambil terombang-ambing lah ibaratnya venue tempat kita bikin acara tuh nggak netap tuh, sampai kayak kita sakit kepala juga sih kemarin tuh kayak Regulasi daerah yang sulit. Soalnya kan kemarin emang dari awal untuk Buntok bergerak apa nih? Ini sedikit kita pengalaman lah, sharing sedikit kemarin juga. Kenapa jadi diundur ke tanggal berapa sih? 20. 20 Agustus. Sebenarnya kan udah ditetapkan tanggal 13 nih. Kita udah dari komunitas udah jauh-jauh hari nih ngebooking Jaro Piraran. Karena biasanya kan kita adakan di Jaro. Cuman kemarin karena bertabrakan dengan acara pemerintah, jadi ya mau nggak mau lah kita yang ngalah gitu. Jadi itu kita pindah ke Apiat, dan di Hotel Apiat ini kan untuk pertama kali juga kita juga ngadain di situ, dan ya sejauh ini bisa dibilang sukses lah juga sih, di situ. Walaupun tempatnya tuh kecil lah, nggak banyak kayak di Jaro kan, nggak luas tapi menurutku kemarin ya cukup ya puas lah, ibaratnya kan banyak teman-teman nggak datang dari jauh, mungkin dari Ampah lah karena Ampah kan memang kayak Ampah, Tamiang memang selalu support ya. Itu sih kemarin ya problema kita kemarin banyak sih, sedih-sedih itu pasti ada lah, kita kan kumpul gini kan masih merekatkan lagi komunitas ini karena kan udah berapa tahun vakum gitu, silaturahmi. Kalau di pandangan orang ini bikin acara terus katanya kan enak lah, bikin acara terus pasti untungnya gede kan. Cari duit nih. Padahal kalau ini sering dari kita ya, pengalaman. Nah kalau emang dari kitanya sendiri komunitas, kita itu emang nggak cari untung. Sebenarnya kita emang tujuan dari awal emang nggak cari untung lah, karena kita bikin kayak event gini karena emang menyalurkan hobi kita sendiri, hobi di bidang itu kan. Dan selain itu juga kan kita coba membangkitkan lagi nih kan kayak musik-musik di Buntok atau di Berto dan sekitarnya yang mungkin lagi padam gitu ya, kita coba bangkitkan lagi gitu kan, seperti era-era yang sebelumnya. Bahkan ada kawan-kawan yang kayak cuma-cuma lah ibaratnya ngeluarin uang buat acara doang gitu kan, gitu lah, cuma-cuma ini duit buat acara gitu, yang lebih berapa lah bayar kan gitu. Jadi bahkan nge-support lah. Ya support, jadi gak cari untung juga. Apalagi cari di tiap tubik kemarin kita gak ambil tiket juga kan. Kita ambil tiket juga. Ya itu sih, kita gak ambil untung juga. Walaupun ada orang-orang yang bikin acara cari untung, ya silakan aja gitu kan. Ya silakan, itu hak mereka juga gitu. Nah jadi itu problema kita bikin acara kemarin kan sampai tahun ini. Menurutku ya cukup ada pahit manisnya. Ada pahit manisnya lah, kita kan terombang ambing. Kalau dibilang enak sih ya enggak, cuman ya gitu kan dibilang asik ya, dibilang asik ya memang asik. Dibilang enak. Cuman ya karena emang hobi ya emang gitu ya, tetap kita salurkan lah. Makanya kami sekarang kayak
dengan kami bikin acara, kami pengen kayak orang lain yang di Buntok mungkin tergerak hatinya. Yuk kita bikin acara juga, menyaingi Albert mungkin kan isi teks kan gitu. Benar. Itu kan sebenarnya persaingan nasihat aja gitu kan, baik aja karena sejauh ini kan kalau kayak dulu emang masih ada kayak organisasi komunitas yang lain, cuman sekarang kan udah pada nggak ada, jadi orang tahunya oh si lu ini yang bikin. Kami berharap semoga ada lagi itu kan anak-anak mudanya atau mungkin para senior mungkin bikin acara bukan junior tapi juga untuk yang senior siapa tahu kangen kan pengen main dan lagi kan boleh. Itu yang kami harapkan gitu. Supaya ya industri ini terus berjalan ya, musik di Buntok nih terus berjalan kan nggak padam gitu. Kita harapkan juga ya buat generasi-generasi yang baru gitu kan. Contoh yang kayak mereka masih sekolah-sekolah kayak SMA gini ya. Mungkin kayak kita kan tadi emang udah speak ya bolehlah kita welcome kalau mereka pengen gabung ke komunitas ini gitu. Belajar, pengen belajar. Soalnya kan kalau dari pengalaman kita dulu emang kayak dari berorganisasi komunitas ini ya kayak dari SMA awalnya kan kayak teman-teman nongkrong gini doang nongkrong. Tapi dari situ kita belajar lah gitu kan gimana cara bikin acara, gimana susunan organisasinya gimana, apa-apa aja ini. Jadi situ kita belajar. Jadi situ ibaratkan kita nggak cuman untuk menyalurkan hobi, tapi itu juga membuka ibaratkan wawasan juga, wadah juga buat kita kan. Itu kan juga bisa bikin kita gitu kayak menemuin kayak orang-orang baru gitu kan, koneksi-koneksi yang baru kayak teman-teman yang baru dari situ karena dia kan mencakup seluruh gitu. Jadi industrinya mencakup seluruh. Ya itu sih ibaratnya kita bikin acara, akhirnya kita belajar kayak oh kayak gini bikin acara tuh gitu kan, oh kayak gini bikin acara tuh gitu kan. Jadi kita tahu step-stepnya, kita bikin surat ini surat itu kan, jadi tahu step-stepnya gitu kan. Jadi kan kawan-kawan harus izin datangnya kemana. Kalau kayak di kota-kota besar ya mungkin kayak nggak perlu kayak bikin izin keramaian gitu ya kan. Kalau kayak bikin di gedung-gedung atau apa gitu memang udah spontan ya. Kalau kayak kita di sini ya emang wajib gitu kan keramaian. Biasanya kalau kayak kendala emang lebih sering kendalanya di situ sih. Itu sih kendalanya. Tapi ya mau gimana lagi ibaratnya kami emang harus dilalui. Kendala tanda kutip ya kan. Pokoknya kita percaya. Siap. Titip tuh. Ya jadi buat kawan-kawan yang nonton konten ini kita mungkin ada berita baik lah. Apaan tuh? Berita baik. Apaan berita baik mengenai Ipan ya. Mungkin bisa di Albert mungkin dari aja. Intinya itu dalam rangka menghidupkan kembali musik di bukan hanya di Kota Buntok sendiri yang mencakup ruang lingkupnya lah. Ya, jadi kita ada berita baik karena kita sudah bikin acara di tahun 2022 udah 2 event dari event Time to Gigs dan event Buntok Bergerak 8. Jadi setelah kami rundingkan kemarin bakalan ada acara lagi. Dan event ini dia nggak cuman sekali doang, mungkin ada lah beberapa, tapi nanti kita spill ya kan. Untuk sementara ini kita secret. Mungkin ada dua acara mungkin. 2 atau sampai 3 lah. Jadi dari bulan ini apa ya? September ya? Dari September ke Desember nanti. Jadi nama acara kita spill aja. Boleh lah. Jadi nama acaranya kita meneruskan nama acara yang tahun-tahun tahun sebelumnya itu Final Countdown tahun 2022 ya. Final Countdown 2022. Jadi acaranya bulannya kita sebutkan aja. Iya, intinya karena biasanya Final Countdown itu kan di akhir tahun, pastinya Desember. Tapi sebelum menuju ke situ, kita ada lagi nih yang acara-acara Road to Final Countdown. Itu dia. Ada acara sebelum Final Countdown-nya lagi. Tapi itu masih ya gimana ya, itu masih kayak orang-orang yang orang-orang tertentu aja maksud itu. Jadi ya persiapkan diri kalian lah ibaratnya nanti kan di acara sebelum Final Countdown. Jadi
bagi kawan-kawan yang di luar Buntok mungkin. Intinya nggak cuma metal, semua genre bisa gabung, semua genre semua genre bisa masuk. Mungkin dangdut bisa. Kawan yang mau keyboard elektron, Ya bisa. Mungkin solo drum kan bisa juga. Solo drum kayak Rizky Dede gitu. Kita tahu yang slamming tuh. Pertama kan mau ini seruling. Ya jadi Seruling. Ronco, anak indie, masuk lah. acaranya akan diselenggarakan di bulan Desember. Untuk tempat mungkin akan kami infokan segera ya, dari tempat, dari tanggalnya juga. Pasti acaranya akan diselenggarakan di bulan Desember. Ya. Apabila memungkinkan, kita juga berusaha mendatangkan bintang tamu nih dari Gue Star lah intinya, dari luar daerah, intinya band-band ternama lah, tapi ada deh bandnya, band apaan tuh? Apaan tuh? Makanya sponsor dong, ayo dong sponsor dulu, masuknya meningkatkan lagi kreativitas anak muda. Ya itu. Jadi itu kayaknya. Mungkin ada lagi tambahan, Anggi. Apa perasaan lagi? Gak ada lagi ya. Dari Angga mungkin. Enggak, mungkin kalau dari aku sih, semoga kedepannya kita jadi semakin lebih solid, kita semakin lebih bangkit lah pokoknya industri musik di Buntok. Ya itu. Dan satu lagi, pokoknya komunitas ini tuh adalah komunitas musik. Pokoknya di sini bukan sekedar buat metal, buat teman-teman, adik-adik ataupun para senior, pokoknya yang mau bermusik di sini wadah bermusik. Kalian punya jiwa seni. Mungkin banyak kali di junior-junior kita atau senior kita yang jago-jago main musik, tapi karena nggak pede atau dikiranya kita cuma metal, jadi dia main di kamar aja banyak. Banyak. Ayo gabung aja, kita kenalan, santai-santai, kita bikin acara, kita kumpul-kumpul, pokoknya kita happy bareng. Ya paling itu sih, pokoknya kita jadikan ini wadah bermusik buat kita silaturahmi juga, berteman semuanya. Ya itu sih. Kurang lebih Ya mungkin kalau dia kayak punya hobi cuman pengen bikin band nggak ada personil nih, nah mungkin bisa lah sini kita gabung ke komunitas gitu ya kan, kita ya welcome aja. Mungkin kalau mau buat cari-cari personil ya bisa lah ntar kenalan, soalnya kan kita juga sendiri. Ini sendiri nih. Kemarin Ada. Ya kita harapannya supaya meningkatkan industrinya lagi. Ya sih. Pelaku usaha juga kayak Overthink bisa, teman-teman yang lain lah. Menghidupkan lagi perekonomian. Ya walaupun sedikit tapi ada impactnya lah gitu kan. Benar. Jadi itu sih. Overthink sudah membuktikan. Nah, Overthink. Ayo sponsor. nongkrong Overthink. Nah, kebonar di hati. Taruhnya sih. Ya, begitu aja. Terima kasih sudah menonton. Oke. Dadah.